Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkesempatan kepada kami untuk membuat video pembelajaran untuk tugas komputer masyarakat. Salam berikan salam terlupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yang ini Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, tanpa berlama-lama, pertama kita izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Izzatul Malinda dengan NIM 22111514. Baik, selanjutnya itu saya Nabila Elzakira dengan nomor NIM 2211523036. Selanjutnya saya Najwa Nur Faiza dengan NIM 2211523018. Saya Miftahul Jannah dengan NIM 2211522024. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi yang akan disampaikan. Yaitu yang pertama, pengertian dari aplikasi sendiri dan macam-macam aplikasi akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Iza sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi. Jadi apa itu aplikasi? Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat elektronik seperti komputer, tablet, ataupun smartphone. Selanjutnya yaitu macam-macam aplikasi. Next slide. Secara umum, aplikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada namanya aplikasi desktop, di mana aplikasi desktop ini adalah aplikasi yang dijalankan di komputer desktop atau laptop. Contohnya itu ada Microsoft Word, Excel, Adobe Photoshop, dan Google Chrome. Selanjutnya yaitu ada aplikasi mobile yang seperti kita tahu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Di sini ada banyak lagi macam-macam turunan dari dua macam-macam aplikasi yang secara umum tadi. Pertama itu ada aplikasi sosial media, hiburan, kreatif, komunikasi, marketplace, produktivitas, kesehatan, dan juga e-commerce. Baik, mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya yaitu sosial media dan macam-macam sosial media akan dijelaskan oleh Miftahul Jannah. Kepada Miftah disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sosial media dan macam-macam dari sosial media itu sendiri. Sosial media itu platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk saling terhubung, berbagi dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Next. Selanjutnya ada macam-macam dari sosial media. Yang pertama itu ada jejaring sosial, yaitu jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan kenalan lainnya. Contoh dari jejaring sosial ini yaitu ada Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, ataupun LinkedIn. Selanjutnya ada media berbagi. Media berbagi di sini yaitu jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, video, dan konten lainnya. Contohnya yaitu ada YouTube, TikTok, ataupun Pinterest. Selanjutnya ada media daring. Media daring di sini yaitu jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk menyiarkan atau menonton konten secara langsung. Contoh dari media daring tersebut yaitu ada YouTube Live atau Instagram Live. Selanjutnya juga ada media komunitas. Media komunitas adalah jenis media sosial yang berfokus pada komunitas tertentu. Contoh dari media komunitas ada Reddit, Quora, ataupun Clubhouse. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Mista. Selanjutnya yaitu manfaat sosial media bagi masyarakat yang akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa disilakan. Baik, terima kasih kepada Iza. Di sini saya akan menjelaskan manfaat sosial media bagi masyarakat. Yang pertama ada komunikasi dan koneksi, di mana sosial media memungkinkan orang untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga yang ada di seluruh dunia, dan juga dapat mempermudah pertukaran informasi dan memperluas jaringan sosial. Selanjutnya ada berbagi pengalaman. Masyarakat dapat berbagi pengalaman hidup, kesan, dan pandangan mereka dengan cepat dan mudah melalui berbagai platform media sosial yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Selanjutnya ada penggalangan dana dan kesadaran. Di sini sosial media digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana dan kegiatan amal dan proyek-proyek sosial. Selanjutnya ada pendidikan dan informasi. Banyak organisasi dan individu yang menggunakan sosial media untuk menyebarkan informasi edukatif dan mempromosikan pembelajaran. Contohnya seperti organisasi non-profit yang dapat menggunakan Twitter atau Facebook untuk menyebarkan informasi tentang penyakit tertentu dan memberikan sumber daya edukatifnya. Selanjutnya ada pengembangan karir. Di sini sosial media dapat membantu individu membangun profit profesional mereka, menjalin hubungan dengan rekan kerja potensial, dan mendapatkan peluang karir seperti LinkedIn yang sering digunakan untuk jaringan profesional. Next dah. Selanjutnya ada resiko penggunaan media sosial. Yang pertama ada akses konten berbahaya. Media sosial dapat memberikan akses ke konten yang berbahaya seperti konten kekerasan, pornografi, atau ujaran kebencian. Pentingnya untuk mengawasi anak-anak yang sedang menggunakan media sosial untuk menghindari konten berbahaya tersebut. Selanjutnya ada kecanduan. Kecanduan di sini sosial media dapat menjadi adiktif. Orang yang kecanduan media sosial mungkin menghabiskan berjam-jam setiap hari di media sosial, bahkan ketika itu mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Kecanduan media sosial dapat memiliki dampak yang negatif pada kesehatan mental, fisik, maupun depresi dan masalah tidur. Selanjutnya ada cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara online. Cyberbullying dapat mencakup pelecehan verbal, ancaman, atau bahkan pelecehan seksual. Selanjutnya ada ketidakamanan privasi. Media sosial mengumpulkan banyak data tentang penggunanya. Data ini dapat digunakan untuk menargetkan pengguna dengan iklan atau bahkan untuk memanipulasi mereka. Penting untuk menyadari bahwa bahaya privasi ketika menggunakan media sosial dan untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi. Selanjutnya ada penyebaran berita palsu. Media sosial dapat menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan berita palsu. Berita palsu adalah informasi yang salah atau menyesatkan yang disajikan sebagai fakta. Berita palsu dapat memiliki dampak yang negatif pada masyarakat, termasuk menyebabkan kerusuhan dan bahkan peperangan. Selanjutnya menghabiskan banyak waktu. Media sosial dapat menghabiskan banyak waktu. Orang yang menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial mungkin mendapati diri mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan hal-hal penting lainnya, seperti bekerja, belajar, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Penting untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan menetapkan batas waktu untuk penggunaannya. Terima kasih, dikembalikan kepada Iza. Oke, terima kasih kepada Najwa. Nah, untuk itu kami mengambil salah satu contoh dari aplikasi sosial media yang kami ambil, yaitu TikTok. Sebagaimana TikTok merupakan platform sosial media yang sekarang lagi banyak digunakan oleh baik itu di kalangan remaja maupun sampai dewasa maupun bapak-bapak sekalipun atau ibu-ibu. Nah, untuk itu mungkin kita bahas terlebih dahulu manfaat dari TikTok ini sendiri, yaitu akan dijelaskan oleh Nabila. Nabila, disilakan. Baik, terima kasih Iza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat TikTok. Yang pertama, manfaat TikTok itu
kreativitas dan juga ekspresi. Dengan adanya TikTok, di sini kita bisa mengasah atau meningkatkan lagi kreativitas dari setiap diri individu. Itu bisa kita lihat pada video-video konten TikTok pada pada hari ini, yang dimana semakin hari semakin dilihat itu semakin kreatif. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu untuk hiburan dan kenyamanan. Sekarang kebanyakan orang pelarian untuk hiburannya itu salah satunya yaitu TikTok. Selanjutnya manfaat dari TikTok yaitu komunitas dan koneksi, peluang karir dan juga pembelajaran pendidikan. Baik, saya kembalikan kepada. Oke, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari aplikasi yang kami ambil ini yaitu kasus, mungkin semua orang sudah tahu dengan kasus yang ini, tapi mungkin kami akan lebih mencari kasus yang lebih ke agak nggak ngotak sebenarnya kasus itu. Nah, yang pertama mungkin ini jabaran dari contoh kasusnya seperti live TikTok yang disalahgunakan, seperti ajang minta-minta, meminta perhatian orang dan konten yang tidak senonoh. Nah, kami ambil lebih spesifiknya yaitu live TikTok yang disalahgunakan sebagai mencari perhatian orang atau lebih dibilang menjadi mata pencaharian untuk bagi orang-orang sekarang. Nah, seperti contoh yang kami ambil yaitu live TikTok ibu-ibu yang ibu-ibu tersebut melakukan live TikTok, tapi sedangkan sang anak di tempat tidur itu sedang kesakitan. Nah, lambat-lambat waktu selanjutnya si anak ini tiba-tiba demam, tiba-tiba kejang, udah kejang-kejang, si ibunya masih tetap dalam keadaan live dan tidak menghiraukan si anaknya dalam keadaan kejang-kejang. Walaupun di dalam kolom komentar itu sudah mengingatkan anaknya udah kejang, tapi sang ibu tidak mau menghiraukan sang anak tersebut. Dan kami dapat informasi sekarang anak tersebut sudah meninggal, dan lebih parahnya lagi, yang nggak ngotaknya lagi, si anaknya sudah lagi di pengajian anaknya, si ibu masih live TikTok sampai bahkan orang-orang ingin mereport akun ibu-ibu tersebut, tapi ibu-ibu tersebut memberi bukan berkata-kata kayak TikTok ini adalah mata pencarian saya. Nah, disitulah salahnya sebenarnya. Kadang TikTok ini yang awalnya untuk hiburan, untuk pendidikan, disalahgunakan menjadi mata pencarian utama yang mungkin bisa menjadi mata pencarian, tapi hanya mata pencarian sampingan dari mata pencarian utama kita seharusnya. Nah, mungkin itu contoh kasus yang kami ambil. Dan mungkin banyak sih contoh kasus yang lain, mungkin dari yang teman-teman ataupun yang lain pasti tahu karena sudah menggunakan TikTok semuanya. Jadi seperti itu contoh kasus yang kami ambil. Mungkin kita sudah sampai di penghujung materi kita. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apapun boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, selanjutnya mungkin kalau ada kata-kata kami yang salah mohon dimaafkan, karena yang sempurna hanya milik Allah, dan kami hanya ingin menyempurnakan presentasi kami ini. Nah, kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.